Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faslun ay hadha faslun wa'lam anna syuha tulazimuhu sifatani radi'atani ya'ti dhikruhuma فينبغي للعبد أن يجانبه ويجاهد نفسه في تقريره أو إزالته عنه بالكلية إن قدر. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Idah Asrar Ulumul Muqarrabin. Mudah-mudahan Allah berikan kita asrarnya, Allah berikan kita nafahatnya, barakahnya, Allah bukakan futuh buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita membahas tentang perihal karim, orang yang mulia, ya, orang yang suka memberi, ya. Maka kita melanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini menjelaskan tentang asyuh, ya, yaitu pelit, ya. Asyuh, pelit. Kata asyuh merupakan bentuk, ya, muradif atau sinonim dari kata bakhil, ya. Syuh itu maknanya apa? Bakhil, pelit, ya. Jadi bakhil dengan syuh maknanya sama. Cuman bedanya kalau syuh atau syahih itu pelit buat dirinya dan juga pelit buat orang, ya. Jadi kalau ada orang pelit, dia nggak mau ngeluarin duit, ya. Tapi kalau orang ngeluarin nggak apa-apa, yang penting jangan duit dia, itu namanya bakhil. Tapi kalau ada orang ketika dia nggak mau sedekah, ya, dan juga dia nggak mau orang lain ikut sedekah, nah itu namanya syahih atau syuh. Kata muallif, ketahuilah bahwasanya sifat pelit tulazimuhu sifatani radi'atani, itu selalu menyertainya dua sifat yang buruk, yakni dzikruhuma, yang akan datang, ya, penyebutan keduanya, ya. Jadi di balik setiap sifat pelit ada dua sifat yang tercela yang akan datang. Apa itu? Nanti akan dijelaskan. Fayam bagi, maka sepatutnya lil abdi, bagi seorang hamba, an yujani bahu, menjauhi sifat pelit tersebut, wa yujahida nafsahu fi taqlilihi, dan, ya, yujahid nafsahu, dia harus melatih dirinya fi taqlilihi, untuk menyedikitkan sifat pelit tersebut, ya. Jadi bagaimana kita bisa jadi orang yang dermawan? Ya lawan dulu sifat pelitnya. Kalau orang sifat pelitnya udah hilang, maka otomatis dia akan mudah memberi. Nah, gimana caranya? Caranya mujahadah, ya, dilatih, ya. Saya pernah kasih tahu dulu, kalau kita setiap hari, ya, kalau bisa sedekah. Ini saya yakin teman-teman santri di sini ada yang dikasih duit sama orang tuanya. Nah, setiap hari itu masukin kotak amal, ya, 2.000, 1.000. Kalau emang nggak mau ngamal di kotak, silahkan, tapi ngamalnya sama temen. Nih buat traktir nih, jajan, beliin es tuh. Harus itu setiap hari, ya. Harus setiap hari, ya, ada duit yang keluar dalam bentuk sedekah. Itu caranya. Atau izalatihi anhu bil kulliyah, atau menghilangkan secara total sifat pelitnya, in qadara, jika mampu, ya. Kalau nggak bisa ngurangin, ya, hilangin semua. Cuman lebih sulit, ya, menghilangkan semua sifat pelit, ya. Ngurangin dah paling nggak, ya. Fa inna lirriyadati ta'tsiran bayyinan fil ahlak, karena sungguh, ya, latihan atau riyadoh itu memiliki taksir, pengaruh yang sangat jelas dalam proses pendidikan akhlak, ya. Jadi caranya riyadoh, latihan, ya. Tuh. Gimana caranya? Tadi saya bilang sedekah tiap hari,
traktir temen. Kalau makan jangan melulu minta traktir, jangan demen dibagi itu. Kalau bisa ngasih, itu namanya ciri orang yang dermawan. Ya. Kalau ditraktir, kalau bisa azam dalam hati. Ntar kapan waktu aneh pengen traktir balik. Jelas? Ya lebih lagi jangan sampai kita ya ngandel, ngandel. Walaula iradatuna an yahtammal insan bi islahi hadzal khuluqid damim wa qam'i lamma almamna bi dzikri. Walaula jikalau bukan karena iradah kami, keinginan kami, an yahtammal insan untuk memperhatikan manusia bi islahi hadzal khuluqid damim, untuk memperbaiki akhlak yang tercela ini, wa qam'ihi dan mencegahnya, lamma almamna pasti kami tidak akan ya mencoba untuk bidzikri menyebutkannya. Ya, jadi beliau ini mengatakan kalau bukan karena sayangnya kami, fokusnya kami, perhatiannya kami terhadap pembersihan akhlak tercela, kami nggak bakal sebutin nih. Wa in kana hasilul kalam fi dzalik hina idzin rajiun ilal madammah allati la faidata fiha. Meskipun kesimpulan dari kalam yang kita bicarakan ini itu kembalinya nanti ilal madammah, kepada celaan, allati la faidata fiha, yang tidak akan ada manfaatnya. Ya. Lakinna qasdana min dzikri dzalik, akan tetapi tujuan kami min dzikri dzalika, untuk menyebutkan sifat itu, liyan ba'itsal insan ala nafsih, agar manusia itu bangkit dari dirinya. Ya, sadar maksudnya, in ba'asa sadar. Ya. Ini yang penting ya, kesadaran. Ya. Yang mahal sadar. Ada salah seorang syekh, dia punya anak. Anaknya disuruh belajar, nggak mau. Ya. Akhirnya dipaksa ngaji, nggak mau juga. Akhirnya seorang tua punya, Allah kasih ilham untuk menitipkan nih anak yang tadi ogah ngaji ke pamannya, ke adiknya, yaitu ke pamannya, encingnya. Dah lo tinggal sono sama encing lo gitu. Bahasa kitanya gitu. Ini encingnya sufi. Ya. Mungkin kalau sekarang dibilang wali gitu ya, orang soleh pokoknya. Itu ponakannya dikasih kitab. Ya. Belum sempat dibaca, di tengah jalan pengen ke rumah gurunya dibuang. Tapi si omnya nggak putus asa, dikasih lagi. Di tengah jalan dibuang. Besok dibeliin lagi, dikasih lagi. Di tengah jalan dibuang. Ini ponakannya gregetan nih. Nji, gue ngapain sih tiap hari beliin kitab mulu ya. Udah gue buang, ntar beliin lagi, beliin lagi. Belum muncul kesadaran belajarnya. Kalau bahasa kata orang santri itu belum seminggu pulang. Namanya santri belum sadar namanya tuh. Jadi ya begitu, belum muncul kesadaran akan pentingnya belajar, belum muncul kesadaran pentingnya kita bersyukur jadi manusia. Ya. Belum muncul nih kesadaran kita ini orang pilihan Allah. Antum ini orang pilihan Allah. Nggak mungkin, kalau nggak dipilih Allah nggak mungkin kemari. Ya. Lantas ini ponakan tadi setelah dikasih kali yang keempat nih, dikasih buku lagi, dibaca akhirnya. Apaan sini buku dibaca, mukadimahnya dibaca. Wah, bagus juga nih. Dibaca lagi halaman kedua, dibaca lagi halaman ketiga. Sampai itu nggak berasa hampir setengah buku dibaca. Ya. Dia nggak ngaji, dibaca aja buku. Sampai hatam, pulang ke rumah, besok minta beliin lagi. Ya. Baru muncul apa? Kesadaran. Ya. Makanya jangan bosan-bosan ya. Tuh, saya pribadi juga nggak bosan-bosan ngingetin ente. Ya, tuh. Sadar ya. Sadar. Kita ini di tempat yang penuh kenikmatan. Ya. Ente udah kayak di sorga sini. Nyari duit kagak, ya. Makan tiap hari. Ya. Kerja kagak, tidur aja kerjaannya. Ya, bangun aja dibangunin kayak di sorga udah. Ya. Bangun aja dibangunin, tidur kedinginan diselimutin. Ya. Menopal di sini. Ya. Sorga. Ya.
Cuman sayang banyak orang yang kagak sadar. Tuh, makanya kesadaran penting nih sama tuh ya. Kenapa beliau bahas ini lian ba'itsal insan ala nafsi, agar manusia tuh bangkit, agar manusia tuh sadar. Ya yang namanya penyakit pelit berbahaya. Wa yajtahida fi nafi hadzal khuluq ar-radi minhu anhu. Dan kalau sudah sadar, barulah dia berusaha untuk menghilangkan hadzal khuluqir radi, sifat buruk tersebut. Nah sadar nih baru ya. Kita ini kan kadang-kadang mendingan diomongin orang daripada diomongin guru ya. Orang sekarang mendingan diomongin orang daripada diomongin guru. Kalau orang ngomongin aja, fulan tuh masa santri begitu ya, cemong banget misalnya gitu ya. Kotor, demak, dekil, nggak bersih gitu kan, an-nazafatu minal iman tulisan kan. Yang ngomong guru nih kurang begitu dengar, tapi kalau orang-orang sekampung udah ngomongin dia, baru udah berubah tuh. Padahal justru guru ngomong duluan biar ente jangan diomongin sama orang. Cuman manusia belum sadar kalau belum dijelekin sama orang. Ya. Makanya mending mana digampar guru apa digampar masyarakat? Ayo. Hah? Digampar guru daripada digampar sekampung. Ada orang nyolong di pondok, ya ketahuan tuh ya. Diomelin sama guru. Kenapa diomelin? Biar ntar kalau dia nyolong lagi di luar gak diomelin. Maksudnya jangan nyolong gitu, jangan nyuri. Ya, cukuplah nasihat guru jadi pengingat bahwa hal tersebut buruk tuh ya. Makanya ingat-ingat tuh ya. Kalau udah kita sadar, buang sifat-sifat tersebut. Atau islahi ma yumkinu minhu in lam tumkin izalatuhu bil kulliyah. Atau dengan adanya peringatan dari saya ini, itu bisa islah, bisa membenahi apa yang mungkin darinya dibenahi. Tuh. Artinya membenahi apa yang mungkin dibenahi dari sedikitnya dari penyakit kikir tadi, penyakit pelit. Illam tumkin izalatuh, kalau nggak mungkin menghilangkannya secara total. Sebenarnya. Nah, fanaqulu maka kami katakan, qalla yafuta syahihad dha'ful agli wa qaswatul qalbi. Jarang sekali luput dari orang yang pelit dua sifat. Apa itu sifat apa itu? Dha'ful akli, akal yang lemah. Wa qaswatul qalbi, hati yang keras. Nah ini dia. Ya. Berarti sifat pelit tadi mewariskan umumnya ya dua sifat. Apa itu sifat yang pertama? Akal yang lemah. Akal yang lemah. Wa qaswatul qalbi, dan hati yang keras. Ya. Apa dampak dari akal yang lemah? Ya, orang itu nggak bisa berpikir sehat. Itu akal yang lemah. Nggak bisa mikir sehat. Orang akalnya lemah, nggak nyampe, otaknya kagak nyandak. Saya mau tanya, mendingan mana? Nikah apa pacaran? Kenapa nikah? Enak. Sotoy banget ya. Kenapa nikah sama pacaran? Kalau nikah pahala, pacaran dos. Itu enak. Sotoy banget itu. Ya, tuh. Paham? Logika orang yang lurus bilang nih Pak, nikah lebih baik daripada pacaran. Mending mana ya, kerja di Alfa apa jadi guru ya? Hah? Jadi guru ya. Kita bukan meremehkan orang yang kerja di apa, bukan. Kan kalau kita ngebandingin nih kan gitu, guru sama pegawai lebih afdal mana? Guru. Artinya jadi pegawai juga mulia, jadi guru lebih. Itu kan akal yang menimbang-nimbang itu gitu. Ya. Paham maksud saya? Ya, jadi ketika orang punya sifat pelit, akalnya lemah. Tuh ya. Yang kemarin kita bahas, orang kalau bantuin orang lain, minjem duit orang lain, minjemin ya, bukan minjem duit, minjemin duit orang lain, bantu orang sama juga dia minjemin duit ke Allah.
Kalau minjemin duit ke orang aja itu bisa jadi dibalas, apalagi minjemin duit ke Allah. Kalau minjemin duit ke Allah dibalas ya? Wah, seorang Allah yang punya segalanya. Ragu. Ragu. Akalnya nggak nyampe. Gitu. Amma qaswatul qalbi, adapun hati yang keras, fala takatan faqu amman istawla alaihi hadzal khuluq wa araka fihi. Adapun yang pertama nih kata muallif, hati yang keras ya. Fala takadu tanfaqu anni amman istawla alaihi hadzal khuluq. Maka ya hampir-hampir orang yang dikuasainya itu nggak bisa berlepas dari akhlak ini ya. Orang yang punya penyakit pelit ya nggak bisa lepas dari hati yang keras. Apa sih ciri hati yang keras? Susah nangis. Hatinya apa? Matanya susah nangis. Nggak bisa ibadah khusyuk, ibadah buru-buru bawaannya, sholat ibadah buru-buru, nggak bisa tenang ya. Dan sulit menangis ya. Gitu. Air matanya kering, kalau kata orang air matanya kering. Wa a'raqa fi, dan sudah mengakar sifat tersebut. Tuh, ya. Ada orang nanya, Ustadz bagaimana biar hati kita stabil, konsisten? Kalau ibadah enak-enak terus gimana caranya? Saya jawab, rajin sedekah. Tapi kalau mau sedekah yang lebih ajib, sedekahnya yang bikin hati berat. Kalau sedekah yang bikin hati berat, nah itulah sedekah yang sebenarnya ya. Kalau sedekah punya duit 1 juta, sedekah 1.000 kagak berasa. Tapi kalau kita punya duit 1 juta, kita sedekahkan gopek, berasa nggak? Berasa. Kita kasih 700, berasa nggak? Apalagi kita kasih semua. Itu yang bikin apa tuh? Hati berat. Itu sedekah yang bisa menempa hati kita ya. Maka jangan remehkan sedekahnya orang miskin. Orang miskin sedekah walau nominalnya kecil, tapi itu hampir semua harta. Di dompetnya cuma punya cepek, di sedekah gocap itu udah gede banget itu. Lain ame orang yang di dompetnya ada 3 juta tapi disedekahkan ya, misalnya 1 juta, itu nggak lebih gede dari orang miskin. Makanya bersyukur yang miskin ya, sedekahnya walaupun kecil dianggap gede gitu. Nah, jadi diantara cara kita menstabilkan hati kita sedekah dalam jumlah nominal yang berat buat kita itu ya. Wa amma da'ful akal, adapun lemahnya akal, fali anna, maka sungguh kami qad qararna telah membahasnya, annal aqla huwa sihhatut tamyiz, bahwa yang dimaksud dengan akal adalah sihhatut tamyiz ya, kemampuan yang benar untuk membedakan. Kemampuan yang benar untuk membedakan itu akal ya. Jadi kalau ada orang dikasih teh kotok sama coklat, makan yang mana kira-kira? Teh kotok sama coklat? Coklat, berarti akalnya Nah kalau dikasih teh kotok sama coklat dimakan teh kotok, berarti kagak Nah, dikasih gocap sama 5.000, milih mana? Gocap, berarti akalnya sehat ya. Dikasih dunia sama akhirat, milih mana? Akhirat. Dunia, ini berarti akalnya nggak sehat. Ya, makanya kenapa sih orang banyak yang gara-gara dunia ninggalin Allah, ninggalin akhirat? Berarti akalnya nggak sehat. Ya, ngojek apa sholat johor? Sholat johor, ya tuh. Tidur lagi apa sholat? Bener nih. Ngaji apa tidur? Apa ngaji sambil tidur? Apa tidur sambil ngaji? Ayo. Ngaji lah, itu akal sehat ya. Ya, milih pacaran sekarang masuk neraka apa ntar nikah masuk surga? Ntar apa? Lempar mic nih. Ntar nikah masuk surga ya tuh. Sabar ya Denny tuh. Perempuan banyak ya Allah. Ya. Ente boleh demen sama orang, cuman jangan dideketin. Manusia fitrahnya suka mencintai itu. Maka cintailah siapa yang pertama? Guru. Udah aman udah ya. Ya. Cintai guru, cintai orang tua, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari itu.
Itu ya, ya Allah. Sayang ya kalau ente pakai hati ente hanya mencintai perempuan yang belum tentu mencintai ente. Ya. Karena belum waktunya itu ya. Belum waktunya. Awas ya santri, ya, jangan sampai ada ya. Tuh, ya baik. Jaga hati. Wa thamratuhun nadhuru fil awaqib, buah daripada ya akal yang sehat adalah dia bisa memandang akibat tuh apa nazar ilal awaqib. Coba ada whiteboard enggak? Ada whiteboard Mas Pidol. Ya. Jadi kalau orang akalnya sehat, cirinya apa? Dia bisa mikirin akibatnya. Ya. Memang kadang-kadang akal kita sehat sekarang, ketemu perempuan aja hilang akal kita. Makanya jangan main-main sama yang namanya perempuan, sama yang namanya hawa nafsu ya. Orang ente orang baik banget, kalau udah dihadapkan dengan hawa nafsu hilang akal kita. Nauzubillah. Ya. Udah banyak contohnya ya. Makanya saya mau sangat-sangat menghindari lah ya. Ada orang pengen masuk markas perempuan, jangan. Bukan hanya ujian buat ente para santri, buat saya juga. Wa ma ubarri'u nafsi, kata Nabi Yusuf. Saya nggak berlepas dari hawa nafsu. Artinya saya nggak menyatakan saya ini bebas hawa nafsu, itu Nabi. Inna nafsa la'ammaratim. Memang masuknya pelan-pelan. Ya. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, wala tattabi khutuwatish syayatin. Ya, coba ayo Edward. Video lanjut. Ya. Lihat ya. Ini mudah-mudahan Anda jelaskan begini, ente bisa pakai, bisa amalin ya. Semua maksiat masdaruhul ain. Semua maksiat sumbernya apa? Mata. Ya. Dari mata muncul an-nadhar. Apa an-nadhar? Memandang. Apa yang dipandang? Umumnya ya, dunia wan nisa, kita anggap lagi itu ya. Padahal nisa juga dunia juga. Ini ya. Mata memandang dunia. Kalau memandang dunia tuh ngelihat mobil bagus banget, pengen punya mobil. Lihat rumah bagus, pengen punya rumah. Akhirnya apa? Karena kemampuan nggak ada buat beli mobil, buat beli motor yang bagus, akhirnya dari mana asalnya? Dari mata. Maka Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat sesuatu yang indah, Nabi katakan apa? Allahumma la aish illa aishul. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya. Allahumma la aish illa aishul akhirat. Nggak ada kehidupan kecuali kehidupan. Nah ini doa yang dibaca sama Nabi ketika melihat keindahan dunia. Agar jadi pengingat buat kita ya. Kita harus paham nih, nggak semua di kita ini demen duit. Ya. Manusia itu ujiannya banyak. Ada yang ujiannya duit. Nah kalau yang ujiannya duit, bebek ngeliat duit geletak tuh. Duit geletak tuh, siapa tuh goceng? Kayaknya duit umat kayaknya. Fisabilillah. Dipungut, dikantongin tuh. Padahal nggak boleh. Duit geletak kita harus kita apain? Umumkan. Nah ada lagi yang kedua ujian. Kalau nggak dunia, ujiannya perempuan udah ini. Ya. Paham? Dan saya udah kantongin masing-masing ujian teman-teman semua. Sudah paham ujian ini nggak ini gitu, selesai. Maka cara pengobatan untuk dunia nih yang tadi itu, ya. Cara pengobatan untuk penyakit dia itu hubbud dunya tuh, diantaranya tadi kalau ngelihat apa-apaan sebagaimana kata Rasulullah malaish illa aishul akhirah ya. Nah maka obatnya tadi kita harus punya sihatul akli. Sihatul akli. Apa sihatul akli? Akal yang sehat. Ini obatnya sihatul akli.
Maka semakin sehat akal kita, semakin bisa kita menghindari ujian. Ya, sihatul akal. Ya. Bagaimana? Nah, ini dia prosesnya. Ketika datang dunia, ya, ketika datang dunia, lewat mata tadi datangnya, lewat mata. Apa tindakan kita ketika dunia datang? Bisa tolong lekar buat senderan. Ya, tahan ya. Paus. Jadi kalau kita ngelihat dunia, ngelihat sesuatu, ya, ini perang antara sihatul akli wan nafsu. Perang nih dia. Akal sama apa? Nafsu perang. Ya. Yang mana yang kita pakai? Akal apa nafsu? Nah, disinilah perannya makanan. Perannya apa? Makanan. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal, ya, konsumsi makanan yang halal, maka otomatis nih diri kita akan memilih sihatul akli. Ya, otomatis diri kita akan memilih apa? Sihatul akal. Ini di sini nih, makanan, to'am. Ya, kelihatan nggak ya? Kalau kurang kelihatan pindah sini apa? Nah. Jelas? Kalau kita makanan yang haram, nah, atau syubhat, maka kita milih apa? Nafsu. Nah, makanya kan kadang-kadang kita bingung ya. Kok pada satu sisi kita bisa berpikir sehat, kadang-kadang kita malah terjerembab sama maksiat. Nah, itu di sini nih letaknya. Ya. Jadi sebenarnya badan kita diatur sama apa? Makanan. Ya. Makanya teman-teman semua, saya butuh report ya. Saya butuh report. Kita kan di sini banyak orang yang ngasih makanan. Saya butuh reportnya ya. Bagaimana efek makanan yang dikasih sama orang lain. Dulu ada namanya Abuya Mufassir itu ya. Ada yang bilang Munfasir. Itu kalau ngasih makanan santri, masak sendiri, nanam sendiri, terjaga itu ya. Makanya kalau kita mau eksperimen nih, kan banyak orang donatur kita gitu. Kita coba nih satu, gimana nih perbandingannya dengan kita makan dari sumber yang sini, apakah ada perubahan secara ibadah? Dengan kita makan yang di sini, apakah ada perubahan? Ada naik apa turun? Gitu, paham nggak maksudnya? Karena emang semua dari sini gitu ya. Maka kalau ente subuh kesiangan, bangun kesiangan, nah minimal ada subhat aja. Kesiangannya bukan lewat waktu ya. Biasanya sebelum subuh bangun, ini pas subuh atau enggak pada subuh, semalam makan di mana tuh? Nah, kita hindari itu. Itu. Apalagi sampai terjadi dosa besar. Orang yang ngerjain dosa besar itu mukodimahnya banyak. Masalah contoh. Dosa zina. Dosa zina. Orang udah bisa sampai dosa zina, nggak mungkin kalau dia nggak pernah ngerjain dosa-dosa kecil yang menyertai zina. Ya, karena untuk sampai ke zina berat, luar biasa. Itu saya dengar dari teman-teman ya, mereka-mereka yang sudah tobat, itu nggak ada orang langsung zina, mustahil, mustahil. Pasti mereka mengerjakan muqaddimah dulu. Paling banter kalau mereka, nah udah pernah dengan satu orang perempuan, maka nanti akan lebih mudah untuk ke perempuan yang lain. Tuh ya, makanya hati-hati gitu ya, jaga diri, jangan sampai masuk ya. Baik, kita ulas sampai sini tadi ya. Ketika mata memandang dunia atau mata memandang perempuan, maka dua yang berperang, nafsu dan akal sehat. Ya. Inilah yang disebut dengan pertempuran hati. Tuh, masya Allah, bertempur dia. Nah, semua bergantung dari apa nih? Nah, logistiknya, makanannya, dari mana makanannya? Ya. Jelas paham? Kalau dia makanan yang halal, dia pasti milih. Kenapa? Orang punya akal sehat itu penting karena dia bisa apa tadi? An-nadhar, memandang ilal awaqib,
kepada apa ini? Akibatnya ini. Orang punya akal sehat, ciri yang pertama dia bisa mandang akibatnya. Aneh kalau minum khamr, ya. Jangan khamr dah. Narkoba misalnya. Narkoba itu kan banyak jenisnya. Ya. Nah sekarang kalau konsumsi narkoba, apa dampak buruknya? Denny, apa dampak buruk narkoba? Apa dampak buruk narkoba? Ajis? Sakau. Sakau tu ila waqiin. Ketagihan. Yang kedua, merusak akal. Merusak akal dan tubuh. Yang ketiga, apa? Gila. Oh, kejauhan kayak gila. Apa? Jadi mudah mencuri. Ya kan orang mencuri, ya. Sakau pengen beli barang, nggak punya duit, akhirnya apa? Jual magic jar, masih ada nasinya lagi. Itu ada itu jual magic jar masih ada punya. Saking BU-nya, saking butuh uang, dia jual magic jar masih ada nasinya. Ya. Nih. Dan lain sebagainya, banyak kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, ini nih, ya. Orang yang punya akal sehat pasti mikirnya ini. Paling banter apa? Kalau di penjara, orang tua susah, keluarga susah, bukan cuma susah, malu. Ya. Kira-kira jadi gak kita makin narkoba kalau ngeliat ini? Nah. Tapi kenapa banyak orang yang makin narkoba? Tanya dah, tahu nggak? Karena hawa nafsu. Kenapa mereka lebih milih hawa nafsu? Karena makanan. Saya cerita sama antum semua. Saya dari kecil, ya, dididik sama orang tua. SMP saya nongkrong sama teman-teman. Dari SMP nongkrong, SMA nongkrong, kuliah nongkrong, teman semuanya ngerokok, saya nggak ngerokok. Teman-teman di sekeliling saya ada yang minum khamr, saya nggak nyentuh khamr setetes pun. Coba bayangin nih, semua tahu kalau aneh cuma nongkrong doang, ya, nggak pernah ditawarin minum, nggak pernah. Kenapa itu? Kok bisa begitu? Jawabannya bang? Ya. Jadi betapa pentingnya makanan yang halal untuk kita bisa milih nih pandangan yang sehat tadi. Ya. Maka ada ulama saking pengen yang halal sampai nggak makan. Dia mendingan lapar daripada makan yang, kalau dia paksain makan yang haram, akhirnya makan yang haram sedikit, dia ngerasa kurang, dia nyolong. Ya. Karena nyolong ini akhirnya ketahuan, ribut, akhirnya ngebunuh. Air dapat makanan, duit yang halal dipakai kenyang buat maksiat sama perempuan. Karena malu punya anak, akhirnya anaknya diapain lagi? Sono panjang, na'udzubillah min. Ya. Jadi kalau kita nih punya badan kok lemes, buat ibadah males, nah itu, ya. Itu berarti ada yang syubhat. Makanya saya bilang tadi kita butuh observasi, ya. Kita harus saling terbuka nih. Tuh. Bagaimana perasaan kita, ya, ketika kita ibadah. Kalau seandainya alhamdulillah enteng-enteng aja, yang penting dibangunin alhamdulillah. Tapi kan ada yang udah dibangunin, udah bangun duduk tidur lagi, rebahan lagi, udah didiriin tidur lagi, jatuh lagi, na'udzubillah. Nah. Jelas paham ya? Nah, jadi tadi itu ya. An-nadhar fil awaqib, bisa melihat akan akibat, ya. Maka buka surah Al-Baqarah, ya, di ayat 100 berapa tuh? Coba pause dulu sebentar. 100 ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari apa yang di bumi yang halal lagi baik. Allah nggak bilang halal doang, Allah bilang thayyib. Karena nggak semua yang halal thayyib, ya. Contoh kerating deng halal nggak? Halal. Ada logo halalnya, tiap hari minum rusak ginjal kita, ya. Makanya nggak semua minuman, ya, mesti kita minum tiap hari, jarang-jarang, kurang-kurang ini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan.
Habis ngomongin makanan, jangan kalian ikuti langkah setan. Kenapa? Nah di sini kita bisa mengikuti langkah setan kalau kita makan yang haram. Ya. Kenapa Allah nggak berbicara jangan ikutin setan, tapi Allah berbicara jangan ikutin langkah-langkah ini nih. Coba perhatiin nih. Ente, ya kemarin kasusnya salah seorang santri nggak sholat jamaah. Ya. Padahal masjid di depan mata. Ya. Udah azan ke masjid, kita pikir pengen ke masjid, belok. Iya, ada bukan santri sini, bukan di sini orangnya, di situ ada. Udah depan masjid, ini kan kebayang ya, orang udah depan sorga nih, abis depan sorga belok ke neraka, nauzubillah. Hati-hati tuh, baik-baik tuh ya, bilangin santrinya yang sono tuh. Nggak ada di sini, nggak ada, ya, di situ. Ya, jangan ikutin langkah setan. Ya, ngikutin dari belakang tuh, langkah-langkah itu setan. Akhirnya apa? Setannya enggak ya. Setannya enggak, kaisulnya doang yang mengikuti itu. Akhirnya apa? Kita nggak salah jadi salah, maka jangan diikutin gitu ya. Atau dua-duanya setan. Tuh, ya. Paham? Iya, paham ya? Paham nggak? Emang setan begitu. Nih dunia kita bahas dulu ya. Jangan ikutin langkah-langkah setan namanya dunia nih. Orang kagak ada jadi koruptor kelas kakap sebelum kelas ciri. Kelas ciri dulu. Bagaimana koruptor kelas ciri? Ini ngentit duit orang, duit kas dientit dikit-dikit, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 tuh. Tolong. Tangkap, potong. Tolong. Ya, jelas ya. Ingat pelan-pelan, hati-hati ya teman-teman itu ya. Setiap manusia punya masa lalu, tapi mereka semua punya masa depan. Jangan ulangi kesalahan yang masa lalu. Allah senantiasa mengampuni kita, asal kita mau berubah. Jelas, paham? Ya, nih. Dimulai dari mana kemaksiatan? Dari yang kecil. Ingat tuh, tulis kemaksiatan dimulai dari yang kecil. Tuh. Dari yang kecil. Kalau tadi tuh dunia tuh ya, di mana mulainya orang bisa menjadi maling, jadi koruptor? Dari yang kecil-kecil tuh ya. Pertama dia nggak nyolong yang gede-gede, enggak gitu. Di kulkas ada Coca-Cola Ustaz gitu kan dia. Diminum Coca-Cola tuang, nggak ada yang lihat. Padahal ada CCTV. Tinggalnya kita pantau kan. Itu baru CCTV-nya manusia yang mantau. Dikit-dikit. Ya, tuh. Lagi masak tuh ya, lauk digadoin sama dia tuh, dikit-dikit tuh, dikit-dikit jamur digoreng, cobain dikit, kayaknya belum kena garam, kayaknya cobain lagi, lama-lama sepiring tuh. Itu namanya ya bibit-bibit koruptor begitu tuh, hati-hati. Emang yang nyolong koruptor emang gede-gede kagak. Yang nyolong bansos itu perbantuan 1.000 misalnya, tapi yang dibantu 1.000.000 orang, banyak gak? Yang diambil dikit gak 1.000? Orang kalau kita minta nih, bang bagi 1.000 dong, dikasih gak? 1.000 doang, kan kecil, cuman se-Indonesia. Bayangin tuh. Maka yang kecil kalau bisa jangan tuh ya. Ya. Kalau emang nanti ente mau makan yang banyakan, nah ente harus tahu orang loh. Makannya ame yang makannya dikit tuh. Siapa yang makannya dikit, aku sama dia makannya biar jatahnya banyakan gitu ya. Emang sayangnya striker semua gitu. Jadi kayaknya nggak ketemu yang kayaknya yang makannya dikit kagak ada kayaknya tuh. Kalau perlu nampan bisa nampan deh gue makan tuh. Ya jadi nih ya ini baik-baik nih khutwat, langkah-langkah ya. Ntar kita belajar lah. Contoh misalnya gini, saya pengen ke Solo, ya, pengen banget ke Solo, tapi duit kagak. Nah, gimana caranya? Sebenarnya udah kita ajarin kemarin tuh, ya. Dari tiap mahya, tiap ngaji ada amalan nih. Kalau kita punya hajat, udah kerjain belum? Udah ngerjain belum? Amalan yang di mahya kemarin, belum. Itu masalahnya, kita tahu doang, kagak kita Buat apa kita ngaji lama-lama banyak-banyak ilmu kalau kita nggak amalin, gitu.
Ya, kalau kita punya hajat ame Allah, sholat sunnah 2 rakaat, sholat hajat, baca doa yang kemarin yang dibaca ame seperti Utsman bin Hunayf. Ya, amalkan itu. Ya. Jadi kita jangan sampai kepengenan gede, usaha kagak, tapi pengen nyampe, ini bahaya. Akhirnya cari jalan pintas, pinjol, kayak gitu ya. Pinjol, nggak apa-apa dah, haul. Ya, ntar juga dosa pinjol kehapus sama dosa haul, apa pahala haul, gitu. Enak aja. Pas lagi haul nangis kenceng, Allah ya Allah, utang pinjol saya lunasin ya Allah, kata Allah. Yang begitu ya, jangan. Itu cara singkat begitu tuh. Itu bukan santri markas tuh begitu ya. Makanya yang Allah lihat kesungguhan, sungguh-sungguh bener-bener pengen tuh ya. Paham? Ya. Jadi yang pertama kita minta sama Allah ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama siapa ya? Allah. Jangan berharap bantuan orang, jangan berharap kasihan orang, jangan. Ya, ya jadi kembali lagi ke tadi ya. Jangan ikutin langkah-langkah setan. Itu dalam yang berdua perempuan nih, nah, sama. Ini senjata setan ya. Ini senjata setan, dunia dan perempuan. Yang namanya senjata. Kalau yang megang orang baik jadi baik enggak? Nah, itu. Maka dunia dan perempuan kalau dipegang sama orang baik jadi baik. Ya. Dengan apa kita sedekah? Ini dengan duit. Jadi pahala nggak? Kalau yang megang orang baik. Dengan apa orang bermaksiat berzina? Dengan duit. Kan sama aja. Maka kita nggak bisa menyalahkan dunia, nggak bisa nyalahin perempuan. Tapi kita salahkan siapa kita? Ini kita yang megang. Ya. Hati-hati. Tuh. Lagi perempuan ya, baik-baik saya wanti-wanti mente itu ya, hati-hati itu ya. Bagaimana caranya kalau mungkin ada perasaan kita dengan perempuan, buru buang-buang jauh-jauh, nangis-nangis minta ampun sama Allah. Makanya seusaha mungkin jangan sampai ngelihat perempuan. Makanya kita udah siasatin dah, pokoknya santri nggak boleh perempuan. Beberapa kemarin orang pengen masukin perempuan, saya nggak kasih. Bukan nggak mau ya, sayang sama teman-teman semua di sini. Ya, ente itu semua adalah ibaratnya pohonan yang saya lagi rawat, yang saya lagi jaga biar nanti berbuah. Jangan sampai pohonan itu dimakan codot, dimakan kampret. Tuh ya, nauzubillah. Ya, atau ente adalah domba-domba yang ane sedang rawat biar gede biar kejual mahal. Ya, jangan sampai domba-domba itu dimakan serigala. Ya. Paham? Dombanya keluar pagar sendiri. Mana keluarnya nggak bilang-bilang lagi. Akhirnya kemakan sama serigala. Udah kemakan, kita goreng tuh. Boro-boro mahal itu. Kagak dijual, kagak ada harganya itu domba. Kagak ada. Siapa yang mau bayarin domba yang udah soek pantatnya? Kagak ada yang mau bayarin. Ente jual berapa kagak laku. Lah beneran ini. Syukur-syukur soek masih taubat, masih ternumbu lagi, masih mending tuh namanya. Jelas? Lagi urusan perempuan, ingat Jakarta sempit. Dunia sempit. Ente mau lari kemana ketahuan. Apalagi nggak lari, apalagi di sini-sini juga ketahuan ya. Hawa nafsu tuh. Ya. Nauzubillah. Ini saya ngomong begini dengan rasa khawatir ya, juga mudah-mudahan jangan sampai menimpa saya. Ya, ujian datang silih berganti, baik ente maupun saya. Ya, saya nggak perlu cerita ujiannya karena direkam sama kamera. Nanti istri saya nonton, intinya gitu. Intinya kita sebagai manusia terus diuji sama Allah. Ya. Mau ustadz, mau santri, mau kiai, mau siapapun diuji sama Allah. Nah itu tinggal pasrah sama Allah dah. Ya. Jelas paham? Saya ingetin ente berulang-ulang kali mas, karena memang ini masalahnya. Sebenarnya simpel aja sih. Teorinya gampang. Kalau ente lihat perempuan, tundukin pandangan ente kan kelar. Kalau ada tawaran duit haram, tolak sejauh-jauhnya kan kelar kan. Masalahnya hawa nafsu. Ada orang yang kagak ngaji sampai ninggalin majelis, ninggalin aneh cuman gara-gara perempuan. Bayangin coba. Dia ngaji tadinya, ketemu perempuan cakep. Demen sama dia, kan jarang-jarang perempuan cakep demen. Biasanya kan kita yang demen. Ini perempuan cakep demen. Daripada ntar aneh ngaji, ntar disuruh putusin lagi mau ustad. Udah gue berhenti ngaji ah. Akhirnya ninggalin guru, ninggalin majelis, cari majelis yang kagak diomelin pacaran tuh.
Ketemu ya namanya orang kan gitu. Ya udah khair nggak masalah. Ya, tapi rugi, serugi-rugi gitu. Ya. Jelas. Syukur-syukur nikah, syukur kan ya Allah ya Rabbi udah tuh ya. Nauzubillah min dzalik, banyak yang terjadi perzinahan. Ini yang kita khawatirkan tuh ya. Makanya pengurus bantu saya. Gimana cara bantunya? Jangan pacaran. Karena yang paling rentan pengurus, karena usianya nih usia udah saatnya menikah sebenarnya ya. Apalagi Bang Ipi udah kupak tuh. Terdoain dapat jodoh yang solehah insyaallah. Makanya saya mohon dengan sangat tuh jangan celingak-celinguk kepada perempuan. Emang udah usianya Deni wajar nih, saat tinggi kalau di luar udah kawin ya. Apa umur sekarang berapa? 223. Saya nikah 22 tuh kan. 2223. Ya. Cuman saya bilang jangan, nanti dulu ya. Jangan dulu. Jangan tuh ya. Ntar dikit lagi ya. Tuh. Kalau memang ente pengen nikah, doa yang kencang biar ane ngimpi ente kawin. Nah tuh. Berarti doa ente kencang tuh. Ane ngimpi, wah Aldi kawin misalnya. Besok kawin dah gitu ya. Berarti itu doanya kencang tuh. Tapi janganlah ya. Belum pada lulus. Ntar kalau belajar udah bener, baca kitabnya udah lempeng, balaghah udah hatam, ilmu-ilmu lain udah hatam, nah baru dah tuh. Karena belajar di waktu masih menjomblo lebih afdol karena pikirannya masih sedikit ya. Ya, jelas ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nah. Falau kana syahih al-miskin dha tamyiz wa nadharin sahih lamma ikhtara li nafsihi hadzal khuluq adh-dhamim. Kalau seandainya orang pelit yang miskin itu punya akal, punya pandangan yang benar, dia kagak milih tuh sifat pelit, ya. Karena sifat pelit itu sifat yang jelek, ya. Walaupun orang yang punya orang alim jadi jelek, apalagi orang bodoh. Udah bodoh orang alim aja kalau kita lihat pandang cakep, kalau udah pelit udah jelek. Wahtamala ma yalhaquhu minhu minal madam wal malam wal azam, ya. Dan juga apa yang dikandung dari sifat pelit, ma yalhaquhu, apa yang menyertainya dari sifat celaan, malam, cacian, wal azam, dosa-dosa tuh, ya. Dia nggak bakalan tuh milih sifat pelit karena pasti dicela. Pintar doang, ustadz doang pelit begitu. Nauzubillah min dzalik. Wa fawwata nafsahu ladzatal muru'ah, dan dia orang yang memilih sifat pelit tadi telah meninggalkan dirinya akan kelezatan muru'ah, kelezatan menjaga diri gitu ya. Kita kan kalau jaga diri enak ya. Wal ihtizaz bil makarim, dan berakhlak dengan akhlak mulia, wal fadilah jalilah, dan berakhlak dengan fadilah jalilah, apa mendapatkan fadilah ya, kawan, dan dia telah meninggalkan fadilah yang besar di dunia dan di akhirat, min idkhalis surur, daripada memasukkan kebahagiaan ke hati orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang baik yang mastur. Ya. Jadi kalau orang memilih sifat pelit, banyak sekali fadilah yang ditinggal sama dia. Ya. Wa ma yajidul insan fi dzalika minal ibtihad bi husnis sana alaihi, dan tidaklah orang itu mendapatkan kebahagiaan dengan pujian orang lain. Ya, jadi kalau kita pengen jadi orang yang senang tuh ya, diantaranya dipuji. Makanya orang yang banyak dipuji senang tuh. Itu sifat karakter dasar manusia. Cuman kita kalau beramal jangan melulu ingin dipuji. Dipuji nggak apa-apa, kita nggak marahin ya. Fa inna ladzata dzalika matbu'a fi jibilatil insan, karena merasa lezat dengan pujian itu sudah karakter dasar manusia. Hada ma'a ma fihi minal ajril 'azim wa huwa ma'lum. Ini juga disertai dengan pahala yang besar sebagaimana yang diketahui gitu ya. Nah, jadi kalau orang punya sifat pelit, penyakit apa tadi yang menghinggapi dia? Lemah akal dan kerasnya hati gitu. Apa ciri orang lemah akal? Tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kalau dia bisa bedain baik buruk tapi milih yang buruk, berarti mengikuti hawa. Kenapa orang ngikutin hawa nafsu? Karena makannya yang haram. Kalau malas ibadah berarti makannya apa tuh? Syubhat ya.
Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bihaqil Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رسول الله